Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa sekalian. Senang sekali bisa bertemu kembali di kelas Landasan Keilmuan Pendidikan Teknologi dan Kejuruan. Yang saya hormati Prof. Soeharno, saya Aditya Baharudin, dan hari ini saya akan membawakan topik yang sangat krusial bagi masa depan kita, yaitu pendidikan kejuruan modern yang berkelanjutan. Sebagai calon pendidik di bidang teknik, kita tidak hanya harus menguasai materi, tapi juga harus memahami landasan filosofis mengapa pendidikan kejuruan itu ada dan kemana arahnya di masa depan. Mari kita mulai pembahasan kita. Pertama, mari kita bedah sebenarnya konsep pendidikan kejuruan. Jika ditinjau dari 6 aspek utama, secara hakikat, pendidikan vokasi adalah pendidikan yang menyiapkan individu untuk bekerja secara produktif. Dari sisi kurikulum, kita harus menggunakan format yang modular dan berbasis kompetensi agar lincah mengikuti perubahan industri, dan juga proses pembelajarannya pun harus otentik. Siswa harus merasakan pengalaman kerja yang nyata, bukan hanya sekedar teori di atas kertas. Kemudian pada aspek evaluasi, kita tidak lagi hanya mengandalkan ujian tulis, melainkan uji kinerja dan sertifikasi kompetensi yang diakui. Tentunya kita tidak bisa berjalan sendiri. Peran pemerintah sangat vital sebagai penyedia regulasi dan infrastruktur, sementara industri berperan sebagai mitra strategis, mulai dari penyusunan standar hingga penyerapan lulusan nantinya. Selanjutnya, mari kita lihat sisi keunggulan dan juga kelemahannya. Vokasi memiliki kekuatan yang luar biasa dalam mendongkrak ekonomi, karena negara siswanya memiliki visi kerja yang jelas sejak dini. Lulusan kita pun sangat fleksibel, mereka bisa bekerja, melanjutkan studi, ataupun berwirausaha dengan bekal skill praktis yang kuat. Namun kita juga harus jujur, masih ada kelemahan sistemik, masalah link and match. Seringkali belum maksimal karena dukungan industri yang bervariasi. Kita juga sering terbentur pada anggaran bahan praktik yang minim, padahal biaya operasional vokasi memang sangat tinggi. Selain itu, masih ada tantangan pada sarana dan prasarana yang terkadang sudah usang dan tertinggal dari teknologi yang digunakan di pabrik atau bengkel modern saat ini. Kemudian bicara soal mengenai peluang kemajuan dan potensi di masa depan pendidikan vokasi, dari studi Ian Finlay, jika vokasi kuat maka ekonomi akan tumbuh. Dan juga tingginya permintaan tenaga terampil di sektor manufaktur dan jasa. Ditambah dengan bonus demografi Indonesia, jika kita mengelola pendidikan kejuruan dengan benar, kita akan menjadi kekuatan ekonomi besar dunia. Selanjutnya adalah tantangan pengembangan. Perlunya upgrade kompetensi praktis guru secara berkala. Tantangannya adalah bagaimana kita memastikan guru-guru kita memiliki skill praktis yang relevan. Kita juga harus mendidik siswa agar sadar bahwa ilmu itu bukan hanya dari guru, tapi dari riset dan industri secara langsung. Modernisasi alat adalah keharusan agar tidak terjadi kesenjangan teknologi antara sekolah dan juga dengan industri. Selanjutnya adalah 4 pilar vokasi modern.
Menuju vokasi modern, kita wajib menyentuh 4 hal. Yang pertama, digitalisasi. Jadi kita harus bisa mengintegrasikan teknologi dalam manajemen dan pembelajaran. Kemudian peran AI, menggunakan AI sebagai alat bantu produksi dan analisis. Tentunya itu akan mempermudah berbagai proses mulai dari pembelajaran dan juga proses-proses produksi di industri. Kemudian yang ketiga adalah green job, yaitu menyiapkan lulusan untuk industri yang ramah lingkungan. Di sini juga dijelaskan bahwa green job tidak hanya untuk ramah lingkungan, melainkan juga green economy. Jadi ekonominya berkelanjutan. Selanjutnya adalah global dan lokal. Di pendidikan vokasi berstandar internasional dengan kearifan budaya lokal. Kemudian adalah kesimpulan mini research, yaitu tema perilaku belajar. Sampel adalah 25 siswa SMA Negeri 1 Sedayu. Fakta, mayoritas dari data yang sudah diperoleh, mayoritas belajar di rumah hanya 30 hingga 60 menit sehari. Penyebabnya, siswa lebih paham materi jika dijelaskan langsung oleh guru. Jadi, siswa sepertinya lebih paham jika materi itu disampaikan langsung oleh guru. Alih-alih mereka belajar sendiri. Kesimpulan, peran guru dan suasana sekolah krusial untuk mendongkrak motivasi belajar siswa. Dan juga di kesimpulan mini research ditemukan fenomena menarik. Siswa jarang belajar di rumah bukan karena malas, tapi karena mereka sangat bergantung pada penjelasan guru di sekolah. Di rumah mereka hanya belajar singkat, artinya kemandirian kita sebagai guru bukan hanya memberi tugas, tapi sebagai pemberi pemahaman utama. Suasana disiplin di sekolah terbukti lebih efektif, alih-alih belajar di rumah secara sendirian. Demikian presentasi dari saya. Mari kita bangun vokasi yang lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya, Prof. Suharto dan rekan-rekan semuanya. Sampai jumpa.